ini kan tadi ada sapi kita kebetulan kemarin ada baru masuk sekitar 1 minggu yang lewat. Nah, ini prosedur apa aja ya biasanya yang dilakukan karantina ketika sapi itu baru sampai ke kandang atau baru sampai ke daerah kita gitu, Bu? Baik. Ketika sapi datang, lalu setelah pemeriksaan di pelabuhan, nanti sapi akan dilakukan masa karantina di kandang pemilik. Kemudian kami melakukan pengamatan berupa pemeriksaan fisik. Kalau agar menjaga kesehatan hewan, yang pertama itu kebersihan kandang, itu harus dijaga. Kemudian juga memperhatikan kepadatan kandang antar hewan, kayak itu jangan terlalu padat juga, karena kan bisa gampang menularkan penyakit dari satu ke hewan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kandang berkah semuanya. Ini siang hari ini kita ada teman-teman dari karantina untuk pengambilan sampel karena sapi-sapi yang kemarin baru masuk. Ini ada pengecekan darah, pengambilan sampel darah, dan masih dalam proses masa karantina. Oke, selamat siang Bu Dokter. Bu, dengan siapa Bu? Aisyah. Bu Dokter Aisyah ya? Ya. Dengan Pak Fauzi. Kalau sama beliau saya sering ketemu, sama Ibu jarang ketemu banget. Ya, Bu izin. Ini kan tadi ada sapi kita kebetulan kemarin ada baru masuk sekitar 1 minggu yang lewat. Nah, ini prosedur apa aja ya biasanya yang dilakukan karantina ketika sapi itu baru sampai ke kandang atau baru sampai ke daerah kita gitu, Bu? Ketika sapi datang, lalu setelah pemeriksaan di pelabuhan, nanti sapi akan dilakukan masa karantina di kandang pemilik. Kemudian kami melakukan pengamatan berupa pemeriksaan fisik. Kemudian kalau misalkan ada hewan yang terindikasi misalkan menunjukkan gejala klinis penyakit, akan kami lakukan pengambilan sampel seperti itu. Oh gitu. Nah, biasanya Bu, dalam masa karantina itu ketika sapi baru sampai, itu berapa lama ya? Kalau untuk masa karantina itu 7 hari, Bapak. 7 hari masa karantina. Kalau misalkan setelah masa pengamatannya itu 7 hari, sapi menunjukkan kesehatan yang baik, maka kami akan melakukan pelepasan atau merilis K9.2. Oh gitu. Berarti dengan apa namanya itu ya setelah proses karantinanya itu selesai dan dikeluarin suratnya, berarti sapinya itu dinyatakan sehat ya? Iya, betul. Nah, biasanya gini Bu, kan sapi ini kan ketika baru sampai dari daerah pengiriman, itu kan ada aja kendalanya, ada aja biasanya ya, kita nggak tahu ya Pak, namanya penyakit menular ya, contoh ada LSD, ada PMK gitu. Nah, biasanya untuk kita peternak itu Bu, biasanya apa nih yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan ketika agar tidak terinfeksi penyakit seperti PMK, LSD, yang paling penting itu adalah biosecurity-nya. Penanganan pada hewan tersebut mulai dari alat angkut, kemudian sampai ke pelabuhan dan ke kandang, seperti pembersihan kandang secara rutin, didesinfeksi, seperti itu. Oh gitu, baik siap Bu. Nah, tadi kan udah dilakukan pengambilan sampel darah ya Bu. Betul. Nah, pengambilan sampel darah itu untuk diuji lab, untuk dilakukan pengujian lab apa itu Bu? Kalau yang kami lakukan itu RBT atau Ross Bengal Test. Itu. Nanti kalau misalkan terkadang kami juga melakukan pengujian terhadap PMK, ELISA PMK, NSP PMK. Untuk saat ini kami baru melakukan pengujian itu aja. Oh gitu. Nah, itu biasanya dilakukan pengujiannya itu sampelnya itu dikirim keluar Batam. Apakah dari karantina kita sendiri itu bisa? Ada ya? Bisa, ada. Pengujiannya itu dilakukan di lab kami sendiri, di lab karantina hewan BK Hidkepri. Nah, kalau seandainya kita peternak pengen Bu, ya kita seandainya kita kayak di diagnosa kayaknya sapi ini harus kita lakukan uji lab nih. Apakah bisa Bu dibantu untuk, apakah maksudnya gini, apakah dibuka untuk umum? Untuk umum ya. Untuk saat ini kalau lab karantina itu hanya bisa pengujiannya itu pelanggannya itu adalah pos pelayanannya. Jadi masyarakat umum itu belum bisa mengajukan permohonan ke kami seperti itu. Oh gitu. Ya, siap.
Ya biasanya kan kita kemarin pernah didatangi sama bipednya Biped. Sumbar, Iya, Bukit bipednya Tinggi. Sumbar ya Bukit Tinggi kan. Bukit Tinggi. Itu ada beberapa kali ke sini untuk pengambilan sampel juga sih. Iya. Nah, mungkin terakhir ya Bu. Terakhir itu apa yang harus dilakukan peternak untuk menjaga hewan-hewan ini biar tidak ya biar selalu sehat? Apa yang harus kita lakukan? Apakah ada penyuntikan vitamin yang rutin? Apa gimana gitu? Kalau agar menjaga kesehatan hewan, yang pertama itu kebersihan kandang itu harus dijaga. Kemudian juga memperhatikan kepadatan kandang antar hewan, kayak itu jangan terlalu padat juga, karena kan bisa gampang menularkan penyakit dari satu ke hewan lainnya. Kemudian pengecekan kesehatan hewan dan mungkin dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik bisa secara rutin. Kemudian juga tadi seperti yang Bapak bilang, suntik vitamin seperti itu, terus obat cacing misalnya. Oh gitu, berarti ya penyuntikan vitamin secara berkala ya Bu. Betul. Waktu yang bagus, jaraknya itu berapa lama Bu? Dari seandainya bulan ini kita suntik vitamin nih di tanggal 1 September contohnya, kita suntik vitamin, dalam berapa bulan ke depan kita berapa suntik vitaminnya itu ya berapa bulan sekali gitu? 6 bulan sekali ya Pak? Kalau yang baik. 6 bulan ya? 3 sampai 6 bulan 3 ya mungkin? sampai 3 6 sampai 6 bulan. Tergantung vitamin. Iya, Tergantung tergantung vitamin ya? vitamin. Siap, siap. Nanti bulan ini vitamin apa, ya mungkin bulan depan vitamin apa. Oh ya, beda penanganan ya Pak. Baik, siap. Ya mungkin itu dulu. Terima kasih Dokter Aisyah, Pak Bodi, terima kasih. Ya mungkin itu dulu video kita hari ini dengan bersama dengan Dokter Aisyah, bersama dengan Pak Fauzi, bincang-bincang kita dengan dalam proses pengawasan masa karantina hewan. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bapak terima kasih.